Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, pernahkah kalian menonton film Transformer? Tentu pernah, bukan? Nah, pada film fiksi tersebut, Transformer disebut sebagai sebuah benda atau objek yang dapat berubah bentuk. Dalam hal tersebut, mobil bisa berubah menjadi robot atau monster. Nah, dalam pergerakannya disebut sebagai transformasi. Nah, ngobrolin soal transformasi, hari ini kalian akan belajar bersama saya, Bu Merni Priyanka Tanjung, guru matematika SMP. Hari ini kalian akan belajar tentang konsep transformasi pada matematika. Disebut juga dengan transformasi geometri. Pembelajaran hari ini bisa disebut sebagai kontras, konsep transformasi geometri. Oh hai, sebelum kita ke materi inti, alangkah baiknya kita mencari tahu apa itu transformasi geometri. Boleh dari buku, website pendidikan, maupun internet yang biasa kita gunakan yaitu Google. Karena di dunia yang serba canggih, kita bisa mengetahui ilmu lebih banyak. Apa sih transformasi geometri itu? Mari kita cari bersama-sama. Oke, untuk definisi transformasi geometri, kita bisa membuka melalui website pendidikan ya. Di sini transformasi geometri disebutkan bahwa perubahan posisi dari suatu posisi awal ke posisi yang lain. Ada 4 jenis transformasi geometri yang perlu kita ketahui, antara lain translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Nah, untuk yang dilatasi ini akan menjadi jenis transformasi geometri paling unik, karena di sana dia nanti akan berbicara bukan hanya posisi awal ke posisi akhir saja perpindahannya, tetapi bentuk awal dengan bentuk akhir akan berbeda. Mari kita simak pembahasan tentang konsep transformasi geometri. Jangan kemana-mana, kita ikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Halo anak-anak. Jadi, di sini Bu Me akan menyampaikan materi tentang kontras geometri atau konsep transformasi geometri. Materi ini khusus untuk matematika kelas 9 ya. Bagi kalian yang bukan kelas 9, mungkin akan menjadi ilmu pengetahuan tambahan yang nantinya akan menjadi pengalaman yang lebih baik bagi kalian. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita ke materi, saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang tentunya menggunakan air mengalir ya. Baik, kita masuk ke materi kontras. Konsep transformasi. Nah, kompetensi dasar apa yang akan kita dapat hari ini? Yang pertama, kalian akan mengenal yang namanya transformasi geometri berupa refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian akan dihubungkan dengan masalah kontekstual atau kehidupan sehari-hari. Bagaimana peta konsep dari pembelajaran kita hari ini? Silahkan disimak ya. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Apa itu translasi atau pergeseran? Di situ dituliskan bahwa pergeseran suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Itu disebut translasi. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Konsep sebagaimana kita bercermin ya, bayangan atau titik benda berada tepat di depan cermin dengan jarak yang sama.
jarak yang sama antara cermin dengan benda yang asli. Itu bayangan refleksi. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Di sini, perpindahan titik ke titik yang lain dengan prinsip diputar terhadap sudut tertentu. Nah, supaya kalian tidak bingung, nanti akan dijelaskan konsep transformasi geometri rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah dilatasi. Dilatasi di sini nama lainnya adalah perkalian, yaitu konsep diperbesar atau diperkecil dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, konsep translasi atau pergeseran. Pernahkah kalian melihat sebuah pesawat terbang? Pernah kan? Nah, sebuah pesawat terbang mempunyai rute yang tidak lurus, melainkan berbelok-belok. Nah, tapi dari belokan arah atau lintasan pesawat, kita tidak bisa mengukur dari lintasan yang berkelok-kelok. Tetapi kita bisa melihat dari titik awal ke titik akhir dalam bentuk garis lurus. Nah, contoh lain adalah mobil yang dikendarai. Nah, dari sini mobil yang dikendarai itu adalah perpindahan sebuah benda berupa mobil dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah salah satu konsep translasi atau pergeseran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana translasi dalam matematika? Nah, di sini Bume akan menjelaskan translasi, yaitu berupa pergerakan sebuah bangun datar dalam koordinat kartesius, di mana dalam hal ini Bume memberikan contoh berupa segitiga A. Nah, segitiga A akan bergeser sejauh beberapa satuan ke arah kanan. Nah, di sini dapat dimaksudkan bahwa translasi dalam matematika adalah seperti hal ini. Konsep dasarnya, translasi itu tidak akan mengubah bentuk, tapi hanya mengubah posisi. Jadi, antara bangun A dan A aksen, bangunnya tetap, hanya posisinya yang berbeda. Sekarang kita masuk ke konsep refleksi atau pencerminan. Nah, konsep pencerminan atau refleksi itu sama halnya sebagaimana kita berada di depan cermin. Di depan cermin, kita bisa melihat bayangan kita sedang berhadapan-hadapan dengan kita. Di situ, kita bisa melihat bahwa jarak benda terhadap cermin memiliki jarak yang sama ketika bayangan dengan cermin itu terbuat. Dalam matematika, sebuah refleksi atau pencerminan dapat ditentukan sebagai berikut. Misalnya, sumbu Y sebagai cermin, benda A atau persegi A adalah benda asli yang dipantulkan terhadap sumbu Y. Maka bayangan dari bangun A adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat ya, di sebelah kanan cermin atau sumbu Y adalah bayangan dari bangun persegi A. Konsepnya, refleksi itu tidak mengubah bentuk benda atau objek, hanya mengubah posisinya saja. Yang ketiga adalah konsep rotasi atau perputaran. Di sini kalian bisa melihat ya, ada contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah biang lala, yaitu permainan di dalam wahana yang biasa kita tumpangi atau biasa kita lihat di wahana-wahana bermain. Selanjutnya adalah bumi yang berputar pada porosnya, disebut juga rotasi. Rotasi dalam matematika ditentukan apabila sebuah bangun kemudian dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan jarum jam, maka akan membentuk bentuk baru, di mana bentuknya itu tidak berubah dari bentuk awal, hanya posisinya yang berbeda. Konsepnya masih sama ya, bentuk dasarnya masih sama, hanya posisinya yang berbeda.
Selanjutnya adalah konsep dilatasi. Pernahkah kamu melihat sebuah bumi bulat? Nah, dalam hal ini kalian perlu tahu bahwa luas bumi itu adalah 510,1 juta kilometer persegi loh. Nah, ini diambil dari sumber Google bahwa bumi itu sangat amat luas. Bagaimana cara kita bisa menyederhanakan dan bisa menghitung luas bumi sehingga muncul ukuran tersebut? Nah, maka muncullah yang namanya globe atau peta datar juga bisa. Di sini, globe dan peta datar bisa menyederhanakan bentuk bumi yang sesungguhnya, sehingga semua manusia bisa mempelajari semua letak dan komposisi yang ada di dalam bumi. Dilatasi dalam matematika adalah sebagai berikut. Misalnya, saya mempunyai benda segitiga ABC di dalam koordinat kartesius. Di situ, saya ingin memperkecil benda tersebut menjadi segitiga warna orange. Nah, itu namanya dilatasi diperkecil. Sedangkan, kalau kita ingin memperbesar bangun ABCD, maka akan membentuk bangun yang berwarna hijau. A3, B3, dan C3. Nah, di situ disebut juga dilatasi diperbesar. Maka dari itu, globe dan peta datar adalah salah satu contoh dilatasi diperkecil dari bumi yang sesungguhnya, sehingga memudahkan manusia atau orang-orang atau pelajar dalam mempelajari bentuk bumi. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Untuk konsep dasar dilatasi itu berbeda dengan yang lainnya. Dalam dilatasi, jenis transformasi yang sangat berbeda, yaitu mengubah posisi awal dan mengubah bentuk dari bentuk awal juga. Sampailah kita pada akhir pembelajaran kontras, konsep transformasi geometri. Apakah kalian sudah paham dengan konsep transformasi geometri? Kalau masih belum, yuk coba kita diskusikan apa yang kalian bingungkan di kolom komentar ya. Sekian pembelajaran kita tentang kontras, konsep transformasi geometri. Apabila kalian ingin memberikan sebuah saran kritik, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian tulis apa yang menjadi saran dan kritik kalian di kolom komentar, supaya channel ini selalu berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Jangan lupa belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa anak-anak hebat. Bumi undur diri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.